Oke, tahu dong kalau udah pakai baju ini mau ngomongin apa. Eh, Sebenarnya gue mau bikin video ini kemarin, pas kita kemarin banget pas habis kalah. Tapi kayaknya akan sangat tidak bijak sekali gitu, karena apa yang ada di pikiran gue, apa yang ada di mulut gue nanti keluar sumpah serapah, kata-kata sampah, cacian, makian, semuanya keluar. Nggak pengen, jadi gue coba meredam itu, menahan satu hari, keesokannya which is today gitu ya, untuk gue bikin eh my reaction. Sebenarnya ini sebuah segmen ajak ngobrol juga sebenarnya, bukan, nanti akan ada beberapa segmen atau playlist konten lah gitu ya ceritanya. Nah ini salah satunya contoh konsep untuk ajak ngobrol. Ngobrolin apa? Ngobrolin bola. Jadi kita ini, buat yang belum tahu ya, Indonesia itu sedang dikualifikasi babak ketiga untuk masuk Piala Dunia 2026 tahun depan. Kondisinya dari 10 pertandingan gitu ya, dalam satu grup kita sudah menjalani 6. Kemarin sebelumnya itu 6, jadi sisa 4 baik kemarin. Sehingga pertandingan di sisa 4 ini kemarin harus melawan Australia. Setelah terakhir itu tahun lalu lawan Arab kita menang. Wah itu happy banget tuh, 2-0. Golnya Marceng gitu ya, historical lah gayanya dia, bisa duduk, dapat lagi duduk di kursi itu. Lalu 3 bulan di tahun 2025 ini berlalu dan ditunggu-tunggu. Semua, gue yakin banget semua orang Indonesia yang ngaku suka bola, pasti semua punya spirit yang sama, pasti semua punya optimisme yang sama. Yakin gitu. Wah yakin bisa nih gitu ya. Arab aja yang, ya Arab mungkin peringkat 50-an dunia, bisa nih kalau 2-0 nih. Australia minimal oke lah, bisa lah. Apalagi kita sudah punya 3 pemain tambahan baru. Oleh Romani, Audero, dan juga Pelupesi. Udah kuat lah secara striker, udah ada pemain gitu ya, udah ditambah sama si Ole Romani. Nah, hari yang ditunggu tiba, tapi kita tahu bersama ya, di Januari itu si Coach Sintayong diganti, dipecat tengah jalan karena kontrak dia setahu gue sampai 2027. Dipecat dan digantikan oleh seseorang, gue kenal dia sebagai pemain dulu, gue nggak tahu dia sebagai pelatih, dengan nama Patrick Kluivert. Dan itu sebagai pemain, wah siapa yang nggak kenal, di Barcelona, di Belanda timnas gitu ya. Kalau mungkin anak-anak zaman sekarang, bukan zaman sekarang ya, zaman yang terakhir mungkin yang striker Belanda itu yang paling terkenal tuh si RVP, Robby van Persie. Setingkat lah, kira-kira bisa dia bilang gitu ya. Setingkat lah sama Robby van Persie ini, ketajamannya sebagai striker, bisa pakai kepala, bisa pakai kaki gitu ya. Strikernya dari Belanda zaman itu. Tapi ternyata yang dipilih oleh PSSI adalah Patrick Kluivert. Wah rame gitu ya, pada terbelah dua lah para pecinta sepak bola Indonesia ini. Ada yang suka, ada yang gak suka caranya. Gue pribadi, gue udah menyatakan berkali-kali, gue pribadi gue kesel banget kenapa diganti di saat momentumnya lagi naik, dalam artian lagi menang nih. Habis kalah lawan Jepang tapi sempat 2 kali seri gitu ya, 2 kali kalah lawan China dan Jepang, 2 kali seri, terus menang lawan Arab. Kok bisa-bisaan diganti? Trennya lagi positif, diganti. Digantinya mending sama siapa? Mancini yang udah nggak ngelatih Arab, atau sama tim-tim atau pelatih yang sudah pernah melatih di Piala Dunia. Karena Sintayong itu, setuju nggak setuju, dia itu kapasitasnya sudah pernah menangani negara yang masuk Piala Dunia, which is Korsel. Ngalahin Jerman kalau nggak salah waktu itu. Itu terpecah dua lah. Gue pribadi emang kesel, gue marah, gue kesel lah, nggak setuju. Kenapa harus diganti sekarang? Oke, kalau emang kata orang, kata PSSI dan beberapa yang mungkin gak suka dengan permainan STY itu dianggap sebagai pelatih yang permainannya pasif.
gitu ya, lebih banyak low block gitu ya, pertahanannya lebih banyak bertahan gitu, parkir bus kadang-kadang sekali dua kali counter kayak kita lihat yang di Arab gitu ya. Itu golnya gol-gol kayak gitulah, golnya yang fair dong bagi si Marcelino, counter gitu. Well, yang penting hasil gitu kan kalau gua, dan gua ngelihatnya enggak sekarang gitu, kalaupun harus digantinya nantilah setelah habis kontrak, atau kalau dalam perjanjian kontrak itu kalau nggak lulus Piala Dunia out gitu. Ya wes gitu, maksudnya bisa diganti saat itu. Kenyataannya ya udah, mau nggak mau sebagai orang yang suka sepak bola gitu, sepak bola Indonesia ya ditelen nih, pil ini harus ditelen, ya udah gitu, terima gitu ya. Sehingga ada beberapa rumor-rumor positif gitu ya. Jadi Patrick Kluivert itu membawa beberapa tim gitu ya, teman-temannya yang dari akademi atau dari sepak bola Belanda juga lah gitu ya, untuk menjadi tim kepelatihannya dia. Wah banyak lah, keren lah gitu ya, CV-nya mentereng lah. Oke, gue berusaha jadi orang yang positif dong. Tetap gue harus mencoba selalu positive thinking untuk, wah ini kayaknya bisa nih. Oke lah, gue harus percaya walaupun secara CV Patrick Kluivert nothing, apa yang bisa dia bawa apa gitu, nggak ada. Di klub, di negara Kurakau juga biasa-biasa aja semua. Nggak stand out lah, dan bukan kelasan pelatih Piala Dunia juga anyway. Oke, gue udah dari Januari kemarin tuh gue udah berusaha untuk, bahkan gue sering nge-repost gitu ya, optimisme gue dengan timnas Indonesia dengan adanya pelatih baru ini. Gue berharap banget. Walaupun kita tahu Australia adalah peringkat 20 sekian gitu ya, 50 ke bawah lah. Itu gue berharap banget bisa ambil seri lah. Walaupun banyak orang yang optimisnya tuh sampai, wah kita pasti menang. Waduh, itu bukan gue, itu terlalu optimis. Jadi gue cari seri aja. Cari seri udah oke lah. Nanti Bahrain Cina menang, Jepang ya kalah lah ya. Jepang udah overpower. Terus pas gue akhirnya dateng, gue nobar, itu 10 menit awal, 15 menit awal tuh gue semakin pede, semakin percaya. Ternyata emang Kluivert yang kita cari. Permainannya menyerang bro, gila, nggak ada takut-takutnya, nggak ada, pokoknya di kandang lawan, kandang Australia bener-bener nyerang aja, hajar aja gitu. Wah sempat ada sundulan JICS tepis untungnya tuh sama si pelatihnya Ryan. Wah kita udah seneng tuh, wah gue sampai lompat tuh, aduh hampir oke bisa gol ini, pasti gol nih, lama-lama kebobolan lah, maksudnya kalau kita nyerang nekan lama-lama kebobolan gitu ya. Itu gue ngeliat emang kita penguasaan bolanya, keberanian kita main, oh itu kayak nggak dipandang lah itu sebagai Australia di kandang gitu ya. Wah kita hajar-hajaran lah, sampai kita dapat akhirnya strike, ngegocek gitu ya di dalam kotak, dihadang, jatuh, penalti. Itu gue udah, ini mah gol, pasti unggul kok, minimal kalau udah unggul setidak-tidaknya nih kita punya tabungan 1 gol. Kalaupun nanti akhirnya babak kedua dibobolin Australia, seri, ya udah ekspektasi gue terpenuhi dong, seri gitu kan. Wah itu di tempat gue nobar tuh, gue sampai seneng banget, sampai bahkan orang yang kiri itu ada orang yang gue gak kenal, kayak tos-tosan, kanan gue juga tos-tosan, weh gol nih, gol gitu kan. Dan yang kita tahu juga pengambilnya adalah Kevin Dix di Copenhagen ya betul ya. Itu tuh emang penalty taker dan jarang gagal. Gue lupa ya secara statistiknya ya, cuman nanti gue bisa lihat lagi gitu. Itu jarang gagal lah Copenhagen, bahkan walaupun dia bek kanan, cuma maksudnya sekelas tim yang berlaga di Liga Eropa gitu, Copenhagen itu dia mempercayakan seorang bek kanan yang sebagai penalty taker. Berarti bukan sembarang back dong, bukan sembarang penalty taker dong. Karena biasanya kan penalty taker itu either dia forward atau midfielder lah gitu ya, biasanya gitu. Jarang lah yang back lah. Nah ini back kanan nih, dan statistik oke. Wah gol loh, makin percaya dong gue dong. Ini gol, unggul bro gitu. Kena tiang. Aduh itu gue langsung lemes, sumpah gue langsung, aduh ini karena yang udah tuh kita tuh mentalnya mungkin belum sekuat itu ya. Maksudnya kalau udah nyerang kayak lawan Jepang nih, nyerang ternyata nggak tembus nih,
drop tuh gitu ya, entah mental, entah harusnya stamina sih enggak ya, mental lah gitu ya. Dan kejadian setelah menit 15 itu kelihatan banget mulai flipping. Sekarang yang akan ambil alih si Australia. Jadi Australia akhirnya malah dapat penalti dari, gue harus bilang ini kesalahan dari Nathan Chow. Hal yang nggak penting untuk narik seseorang musuh di kotak penalti dan narik gitu, bukan yang kayak kan ini dari corner ya, bukan lo kayak adu body atau apa gitu, yang kan biasa kalau kita ngejagain pemain lawan kan kita gini nih ya, kita rentangkan biar dia nggak kemana nih, kita arahin dia kemana, dia giring kemana kita ngikut gitu ya. Ini enggak, dia kayak lepas dari kawalan terus ditarik gitu bajunya. Ngelihat VAR akhirnya ditunjuk penalti dong, gue tuh makin lemes. Dan akhirnya penalti, gol, dan setelah itu nggak berapa lama gol kedua. Gol keduanya apa? Gol keduanya dari high defensive line-nya Indonesia yang nggak pernah gue lihat sebelumnya, si JIZ main di dekat garis tengah lapangan. Nggak pernah sampai segitunya gitu ya. Dan itu kalau udah lewat kayak gitu ya udah lo udah kalah sprint lah. JIZ kan tinggi gitu, bukan sprinter, dia tuh emang adu body gitu ya. Ya klasik defender lah, adu body, bukan yang bisa adu sprint dari tengah lapangan untuk ngejar kalau udah kelewat high defensive line-nya. Dan itu kayak gratisan golnya, gol keduanya. Tinggal dicop aja tuh, tinggal 1 lawan si Pais, gue lupa nomor 7 tuh kalau nggak salah tuh, pemain Australianya. Udah tinggal dicop aja gol. Dari 2-0 itu gue udah ngeliat no hope. Sorry, gue harus ngomong no hope. Gak bisa. Akhirnya gol ketiga, gol keempat, gol kelima, 4-1 sempat 4-1, baru gol kelima corner lagi, gol kelimanya kalau nggak salah. Ini kalau gue liat, gue kecewa banget, gue sedih, gue marah, aduh gimana ya, patah hati. Ngerti gak sih lu patah hati? Ini kayak lu lagi stand up comedy kan, bikin premis terus dipatahin, ngerti gak sih? Lagi dibangun nih, set di sama STY udah menang nih, seri, kalah, terus menang, patah, kalah, bukan cuman kalah, dibantai 5-1, yang kita sebelumnya bisa nahan 0-0 dan di U23 kita bisa menang 1-0 kalau salah, sundulan Nathan Chow kalau nggak salah tuh, bener ya? Iya kalau nggak salah. Itu kita bisa menang di U23. Kita di kandang di Jakarta kemarin 0-0. Jadi 5-1. Lu gila lah mati gue. Gila nih Patrick Kluivert nih. Najis, jelek banget lu. Lu jelek banget sumpah. Gue harus ngomong lu jelek banget. Kacau, nggak ngerti. Oke, itu tadi gol-golnya. Gue akan meluapkan kekesalan gue. Apa aja sih yang gue lihat? Kalau menurut gue bukan pandit, gue bukan ahli sepak bola, gue penikmat sepak bola yang mungkin tahu sedikit tentang permainan, tentang formasi, tentang pemain, dikit aja mungkin. Cuman ini gue harus meluapkan ini gitu ya. Jadi yang gue lihat gitu ya, dan menurut penilaian gue ini ya, mungkin ini subjektif, yang paling kelihatan itu adalah pemilihan pemain. Kluivert bilang di press-con-nya, kita hanya akan memainkan pemain yang jam dia di klubnya tuh tinggi gitu ya. Jam bermain di klubnya tinggi para pemain ini. Yang lucunya dia memainkan siapa? Nathan Chow. With all respect, Nathan is good. Apalagi waktu U23 kemarin tuh dia berkontribusi banyak lah. Tapi sayangnya di klub dia lagi kurang nih. Jarang. Menit bermainnya lagi jarang banget, minim banget. Secara statistik nanti bisa lo google sendiri lah. Lagi minim banget si Nathan Chow. Tapi entah kenapa jadi starter. Jadi kalau kalian tahu formasi itu 3-4-3 sebenarnya. Cuman 3-4-3-nya seperti biasa si Marcelino harusnya di kanan jadi kayak 3-5-2 kalau kalian lihat tuh. 3-4-1-2 kayak gitulah. Jadi dia kayak AMF lah si Marcelino ini. Tapi 3-4-1-2-nya ini, 4-nya ini kan wingback ya, fullback atau wingback kalau namanya kalau dengan back 3 ya. Ini si Dean James, yang ini si Dix gitu ya.
Duanya ini yang menyokong atau double pivotnya si dari Marcelino di depan itu Haye dan juga Nathan Chuaon. Itu nggak match, bukan nggak match ya. Kalau bisa dibilang ada yang lebih baik, nggak ada. Ivar Jenner tuh itu dia lebih baik, jauh lebih baik. Jadi kalau Haye ini lebih ofensif, Jenner tuh secara nature-nya lebih defensif. Jadi kalau ini kan sama-sama ofensif ya. Si Nathan juga kadang-kadang suka lebih ofensif. Dan secara komunikasi, secara gaya permainan, gue ngelihatnya lebih klop, lebih chemistry lebih dapat sama Ivar. Jadi ketika dia naik nih si Hayanya, si Ivarnya bisa stay di belakang jadi anchor. Dan yang dimainin adalah Nathan Chuaon. Itu makin gue sumpah, I'm so sorry Nathan Chuaon, tapi gue makin sumpah serapah. Gue kayak, dia udah dipercaya, dipasang, walaupun jam menit bermain di klubnya lagi turun, tapi lu melakukan sesuatu yang lu narik baju lawan, ngapain? Jadi penalti itu lu ngapain? Sumpah, langsung itu tuh yang tadi gue bilang, momen flippingnya itu adalah ketika kita penalti gagal terus mereka malah dapat penalti dan berhasil. Lalu siapa lagi pemilihan pemain yang menurut gue nggak cocok ya? Di depan sih Struik sama si Ole itu pasti bagus banget, dan mungkin dari pemain kita yang paling bagus kemarin mainnya adalah Ole. Paling tinggi lah, dan dia bikin gol. Gol yang menurut gue bagus banget ya. Maksudnya dia kerja sendiri gitu di umpan, dia gocek overhead gitu ya dari si backnya, langsung dihajar kaki kiri. Berarti dia kaki kiri, kaki kanan juga jalan. Dua-duanya jalan gitu buat ngontrol bola. Bagus lah dia. Struik ya seperti biasa tugasnya ngebuka daerah gitu ya. Walaupun dia berkontribusi untuk terjadinya penalti pertama, walaupun gak berhasil, tapi dia itu ngegocek dan akhirnya hadiah penalti untuk Indonesia tuh karena dia. Menurut gue tuh masih gak masalah lah. Terus siapa lagi yang menurut gue akan yang salah penempatan ya bisa dibilang ya, selain Nathan Chuaon adalah si Verdong. Memang kita sudah kedatangan Dean James sebagai back kiri juga, dia juga bisa sebagai winger kiri yang gue dengar. Dia dulu di klubnya winger kiri, terus akhirnya di klub yang sekarang dia jadi back kiri. Kalau 3 back ini adalah Miss, Hilgers, dan juga Calvin Verdong, menurut gue sangat disia-siakan kemampuannya si Verdong. Kalian lihat bagaimana Verdong itu waktu counternya lawan Arab itu kencengnya gimana. Udah dia sakit-sakit dihajar itu, di sprint itu Arab kalah. Sayang banget kalau dia harus jadi CB bagian kiri. Walaupun dia oke-oke aja, teman kan dia jadi nggak bisa main ofensif gitu ya. Dia nggak bisa menyisir kiri lebih jauh. Dean James juga menurut gue nggak buruk, bagus. Tapi kalau bisa dibilang, kalau gue boleh memilih, gue lebih pilih posisi wingback kiri yang akan lebih ofensif tuh si Verdong. Kalau tadi 3-4-3, gue lebih prefer malah si Dean James ini ke winger kiri aja sekalian, ke depan, forward sekalian. Jadi siapa namanya? Gue jadi lupa. Verdong ini jadi 3-4-3 di empatnya. Sedangkan si Dean James di kirinya gitu ya, left wing forward mungkin ya, LWF. Gue lebih prefer kayak gitu. Kalau mau sekalian, kalau emang mau digunakan dua-duanya, jadi si Struik nanti dulu tukar aja dulu sama si Dean James. Karena sayang banget gue ngelihat jadi nggak jadi menyanyiakan kemampuannya si Calvin Verdong, karena dia pemain konsisten ya kalau bisa dibilang. Lalu gue nggak bisa bilang jelek. Miles Hilgers tuh pemain paling mahal kayaknya di Indonesia, pemain dengan valuasi termahal. Tapi entah kenapa dengan JHS tuh kayaknya komunikasinya kurang lancar, atau chemistry belum dapat. Kalau J dengan Rido komunikasinya bagus banget, tapi dengan Miss, kalau kita lihat nih ya waktu lawan Cina ya, golnya tuh kayak kalau di PS tuh kelab cat segitiga tuh, umpan terobosan itu gratisan juga tuh. Pemain Cina forwardnya bisa dapat itu dari gap antara si J sama si Miss, lewat tuh akhirnya tuh. Gue kayak, apa harusnya jangan Miss ya, Rido aja, Rido oke. Atau kalau perlu ya
Miss-nya di kiri atau gimana lah. Jadi tiganya itu ya Rido, Jay, Miss. Jadi gitu ya. Jadi saling cover lah. Itu menurut gue dari sisi pemilihan pemain. Lalu dari sisi apa lagi? Dari sisi tactical. Kalau gue ngelihatnya ini high defensive line ini sesuatu yang baru yang belum pernah dimainkan oleh para pemain. Dalam artian gue nggak tahu di klubnya, tapi di semasa di timnas Indonesia, gue belum kayaknya kita nggak pernah deh sampai high defensive line kayak gitu ya. Sehingga yang paling kelihatan adalah keteteran banget ketika gol kedua dari Australia. Itu gratisan banget. Lo di lewat atas gitu. Kalau di lawan Cina tuh lewat through ball bawah geser. Di Australia lewat atas tuh. Udah lewat. Tinggal 1 lawan Paes. Paes mah nggak salah, Paes bagus. Oke dia. Sempat ada beberapa penyelamatan juga. Dengan kayak gitu ya nggak bisa sih high defensive line. Jadi gue kesel, gue marah, gue kecewa dengan Patrick Kluivert karena ini impresinya jelek banget. Kalau gue ngomongin sekali lagi, kalau kalahnya 1-0, maksimal 2-0 melawan tim di kandangnya, tim yang berperingkat 20 sekian, gue lupa ya, pokoknya under 50 lah, 29 kalau nggak salah. Kalah 2-0, gue masih memaklumi. Dan mungkin banyak di luar sana supporter, penyuka timnas Indonesia juga masih memaklumi gitu. Oke lah, lawan Australia yang sudah berturut-turut masuk ke Piala Dunia gitu ya. Kita kalah 2-0 masih oke. Satu sisi mungkin Patrick Kluivert melakukan kesalahan pemain, tapi dia bisa menahan 2-0 di kandang lawan lagi. Gue pasti, dan mungkin kalian juga pasti akan menerima kayak gue. Tapi ini berapa? 5-1. Gila. Bahkan lawan Jepang aja yang overpower ya. Kita kebobolan cuma 4. Ini kita kebobolan 5. Gimana ya? Gue tambahin lagi. Kita kebobolan 5 oleh tim yang lagi enggak full tim. Australia itu lagi banyak yang cedera. Malah waktu 0-0 di kandang Indonesia, mereka lebih full tim. Lebih full tim lah squadnya. Ada si Sotar juga tuh, si back tinggi jangkung itu. Ini malah ini malah nggak full tim, kebobolannya 5 gol. Satu lagi lo dapet gelas setengah lusin. Dapat piring cantik setengah lusin. Ya itulah, gue kesel, gue marah. Cuman gue harus menelan pil ini, harus tetap mendukung timnas Indonesia. Kesempatan masih ada, lebih kecil. Harusnya kalau kemarin dapat poin 1 aja, itu kesempatan lumayan besar tuh. Karena untungnya Jepang mengalahkan Bahrain, Arab mengalahkan China. Jadi posisi masih kita keempat ya. Lumayan lumayan beruntung lah. Jadi sekarang karena kita nggak jadi menang lawan Australia, kita nggak mungkin peringkat 2. Yang ada di otak kita hanyalah ya udah peringkat 3-4 nih. Oke. Peringkat 3-4 gimana caranya? Harus menang lawan Bahrain dan juga China. Terus gimana kalau lawan Bahrain seri? Masih bisa. Tapi semakin peluangnya semakin kecil dan sangat berharap dari hasil pertandingan lain. Aduh, nggak mau lah kalau nggak enak beneran kalau pertandingan yang bukan di tangan lo sendiri, tapi pertandingan yang lo harus berharap hasil pertandingan lain. Nggak enak. Ya itu akhirnya harus menunggu pertandingan tanggal 25. Gue sekarang udah agak reda emosi gue udah bisa membuka pikiran lebih netral lagi, emosi diredam, ngomong sama diri sendiri kalau ya mau nggak mau tetap harus dukung timnas karena itu kecintaan kita semua. Bahkan ini baju belum gue cuci dari kemarin untuk bikin video ini, jadi gue aja nggak usah nyuci dulu. Ya itulah, tanggal 25 pertandingan lawan Bahrain. Gue berharap ada perubahan yang signifikan, dalam artian gue lebih melihatnya lebih di tengah-tengah ya.
Kalau PSSI menganggap permainan ST itu boring karena terlalu ultra defensif atau atau defensif lah. Tapi jangan sampai ketika anggaplah PSSI minta kepada Kluivert dan tim itu lo harus main total football, lo harus main menarik, lo harus bermain menyerang. Tapi lo jangan sebenyerang itu juga, jangan setotal-total itu juga. Lo harus sadar diri juga siapa lawannya, gimana taktiknya. Jangan langsung tiba-tiba nge-push, baca permainan lawan dulu. Itu yang jadi kesalahan kan. Lo dengan total footballnya, wah kita nyerang Australia, kita serang. Ternyata kalau nggak gol, mental down, keserang balik abis. Kita menguasai lapangan secara statistik, kita menguasai nih penguasaan bola. Secara passing kita juga lebih banyak daripada Australia. Berarti artinya dari kapasitas pribadinya pemain nggak jelek-jelek banget karena bisa nguasain bola. Lalu passingnya oke, banyak. Cuman gimana dengan ngelawan tim-tim yang defensifnya bagus kayak Australia? Apakah punya visi untuk menyerang? Sekali lagi, gue pengennya sih ambil tengah-tengah. Kalau PSSI menganggap STY itu terlalu membosankan dengan bermain ultra defensif dan counter attack, ya udah, lu gimana caranya defensif tetap harus diperhatiin, jangan main high defensive line. Penyerangannya, lu jangan total football dulu. Lo cek ombak dulu, gimana permainan lawan. Tetap nyerang, tetap bangun serangan dari bawah gitu ya. Jangan yang bola-bola lambung terus. Tapi jangan lo tiba-tiba semua pemain lo di depan lo tumpuk terus total ala-ala total football, tapi sampai lupa gitu ya bahwa kita bukan Belanda. Kita masih Indonesia walaupun banyak pemain turunan Belanda. Kita masih Indonesia. Oke, Patrick Kluivert semoga memperbaiki kesalahannya. Dan gua termasuk yang setuju sama Tirta ya, dia ada nge-tweet hari ini. Kalau sampai kalah lawan Bahrain, which is kesempatan kita untuk masuk Piala Dunia 2026 off, hilang, gone. Gua setuju untuk seharusnya Kluivert mengundurkan diri dan tim. Atau PSSI harus memecatnya. Udah gagal tuh? Ganti sekalian sama pelatih lain yang sudah terbiasa menangani tim yang bermain di Piala Dunia untuk menyambut Piala Dunia 2030. Gua Jules, dan mungkin gua akan sering-sering lagi nanti bikin konten ajak ngobrol. Ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah. Forza Indonesia, Garuda di dadaku.